Oke, hai. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan saya Friendly. Di sini kita akan belajar tentang Android Studio, bagaimana caranya membuat aplikasi mobile berbasis Android. Nah, di sini kita akan mencoba membuat aplikasi di mana dia akan terkoneksi dengan Firebase. Baik, kita akan mulai. Oke, jadi ini di pertemuan kedua kita akan coba membuat fungsionalitas untuk pertama menampilkan teksnya, ya, menampilkan teks, kemudian mengupdate datanya, ya, kalau misalnya ada data yang baru, kemudian mengirimkan data atau menyimpan data ke Firebase. Oke, nah ini minggu lalu kita sudah berhasil login nih. Ya, kita kemarin minggu lalu sudah berhasil login, ya. Nah, di dalam main activity kita itu sudah ada yang namanya tombol, ya, tombol-tombol di sini, ya. Nah, ini ada tombol button, yang ini ada ke main 2, ya. Nah, jadi kita akan buat tombol yang ketiga, ya. Di sini kita akan membuat tombol yang ketiga. Nah, jadi kalau mengikuti materi yang sebelumnya, kita sudah sampai ke tombol yang kedua, ya. Nah, kita akan tambahin tombol yang ketiga di sini. Nah, tambahin divider, ya. Untuk desain nanti kita fokus di UI UX, materi UI UX kita di sini untuk ini dulu. Nah, di sini kita kasih divider, kemudian di sini ada button, ya, on click. Nah, di sini ada my click 3. Jadi model yang di sini kita akan tambahkan klik, ya, di sini. Klik. Nanti klik ini adalah sebuah function. Oke, jadi perbedaannya dengan yang layout biasa itu adalah kalau di dalam layout kita harus ambil si button, ya kan? Kita harus ambil si buttonnya, kemudian kita memang bisa modifikasi si button tersebut. Kemudian kita bisa set on click listener di situ. Nah, tapi di sini kita nggak perlu seperti itu, ya. Jadi kita tinggal buatkan aja my click unit, ya. Nanti di sini kita tinggal kirimkan fungsinya. Jadi di Kotlin ada kelebihannya, yaitu kita bisa mengirimkan fungsi, ya. Itu yang tidak ada di dalam Java. Nah, jadi kita bisa mengirimkan fungsi di sini, sehingga fungsi tersebut bisa nanti masuk di dalam sini untuk dieksekusi. Nah, oke. Nah, jadi bisa coba ditambahkan ini di apa namanya, greeting, ya, di greeting yang sudah ada di main activity, di main activity, ya. Jadi coba tambahkan aja button di function fun greeting untuk button yang ketiga, tulisannya teks ke main 3. Oke, coba tambahkan. Sudah dikerjain yang kemarin, kan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita sudah tambahkan, yang my click-nya itu juga ditambahkan di sini. Jadi dia sebelum modifier, ya. Sebelum modifier kita tambahkan my click. Nanti ada beberapa metode untuk fungsi dari ini, ya, fungsi dari tombol ataupun fungsi-fungsi dari yang mau kita kirimkan. Nah, jadi metode-metode tersebut tergantung kepada apakah fungsi ini akan kita gunakan kembali atau tidak, ya. Jadi ini kan seperti UI, ya, dia membaginya menjadi UI sendiri, UX sendiri, gitu, ya, dan bisnis prosesnya sendiri. Nah, jadi semua terkait dengan tombol-tombol itu ada di sini, gitu.
ya. Jadi ataupun teks itu ada di sini. Nah, jadi nanti kita bisa mengirimkan bahkan fungsinya itu sendiri atau kelasnya itu sendiri, sehingga kita tidak perlu buat banyak-banyak. Ini kan ada 3 ya kliknya ya. Jadi kalau kita kirimkan si kelasnya itu sendiri, nanti bisa kita akses secara langsung. Nanti saya akan tunjukkan di fungsi berikutnya. Oke, sudah my click ya. Nah, kita ke atas. Nah, pada saat kita lihat di sini ya, ini sebelumnya kan tidak ada ya. Nah, dia nanti akan merah ini, betul ya. Jadi ini nanti akan merah. Nah, supaya dia tidak merah, maka kita tambahkan kurung kerawal seperti ini. Nah, ya kurung kerawal ini kalau di Kotlin itu mewakili sebuah function ya. Jadi dia kayak anonymous function. Pernah dengar anonymous function? Nah, anonymous function adalah fungsi yang dikirimkan atau dibuat di dalam sebuah variabel. Ya. Oke. Coba dikerjakan dulu. Oke. Nah, kita mulai lagi. Di sini kita akan memanggil activity yang ketiga ya, karena di sini saya sudah punya activity ketiga. Kita akan buat satu activity yang baru, yaitu activity chat ya, mungkin ya. Kita buat new activity, kita pilih empty view ya, kita pilih empty view activity. Klik. Nanti di sini kita buat chat activity. Nah, oke. Jadi kita buat chat activity. Kita tidak perlu pakai layout, ya. Kita pakai Kotlin. Oke, kalau sudah, kita klik finish. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tidak pakai app compact, kita pakai compact activity saja. Komponen activity, sorry, bukan compact, komponen activity. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi ke main activity tadi untuk men-start atau memanggil intent ya. Caranya sama seperti yang di atas, coba perhatikan. Start activity intent this, kita panggil di sini chat activity. Nah, ya, jadi kalau sudah, kita akan jalankan. Kita coba apakah si chat activity ini berhasil dipanggil. Ya. Nah, karena di chat activity belum ada apa-apa, dia biasanya warnanya putih nanti. Oke, kita lihat di running device. Oke, nah di sini sudah ada tulisan ke main 3. Begitu diklik, nah ini masih kosong. Oke, ya, jadi dia tidak ada apa-apa di sini. Oke, nah, oke, kita back ya, kita stop. Nah, jadi target kita pertama adalah untuk memanggil chat activity. Oke. Oke. Di sini ya, kita akan melakukan autentikasi kembali. Nah, kita lihat di sini ada autentikasinya. Jadi kita tinggal copy paste aja. Ya, kita bisa sebenarnya copy dari private sampai ini. Nah, on startnya juga bisa kita copy. Karena kita nanti akan mengambil foto dan nama, kita bisa copy sampai sini ya. Dan kita juga perlu komponen object. Nah, kita copy aja. Jadi kita copy aja apa yang ada di main activity,
ke dalam si chat activity ya. Jadi ini kita paste saja. Oke. Nah, di sini tagnya kita ganti menjadi chat activity ya. Oke. Nah, kalau sudah ya, dia akan otomatis terimport di sini. Jadi kita tidak perlu lagi alt enter. Oke. Nah, di sini kita tidak akan pakai greeting. Tapi kita akan pakai kita akan buat yang baru. Nah, jadi di sini kita akan membuat layoutnya dulu. Jadi layout yang kita inginkan adalah, nah layout yang kita inginkan itu, adalah ini misalnya bentuk layarnya. Kemudian di sini nanti ada kotak ya. Kemudian di bagian bawah kita akan letakkan teks juga. Oke, tempat mengisi dan tombol. Ya, jadi di sini ada bagiannya. Nah, kita akan membuat bentuk yang mirip seperti aplikasi yang biasanya sudah ada. Biasanya dia bentuknya seperti ini, lebih kurang ya. Nah, oke. Jadi di atas ini ada application bar. Ya, di sini ada application bar. Nah, kemudian di sini ada bottom bar. Nah, sedangkan di sini adalah kolom ya, atau row-nya ya. Nah, jadi di sini nanti akan ada teksnya. Itu oke, kita lihat teks lainnya. Nah, jadi di sini ada teks ya. Kita mulai dari nama, kemudian di sebelah kanannya ada pesan. Jadi nanti teksnya itu berjejer ke bawah ya. Oke, lebih kurang seperti ini ya. Nah, di bagian bottom nanti kita akan ganti dengan text box dan tombol. Nah, ini target kita, dimana nanti di sini ada tulisan kirim. Oke. Nah, jadi lebih kurang seperti ini yang kita mau buat. Jadi nanti pada saat kita kirim, datanya akan terupdate di sini, di bagian yang tengah. Jadi dia akan bertambah terus ya, sedangkan datanya dikirimkan dari sini, klik kirim, masuk nanti kemari dan juga masuk ke Firebase kita ya. Nah, di awal dia akan menampilkan teks yang sudah ada. Oke, ini target pertama kita. Oke, nah untuk
Untuk membuat ini ya, kita bisa lihat di Compose. Ya, di sini ada scaffold ya, kita akan menggunakan scaffold. Nah, ini adalah struktur ya yang membuat standar dari Jetpack Compose. Nah, di sini ada top bar, kemudian bottom bar, kemudian di sini ada floating ya, tapi kita nggak akan pakai floating ya. Kemudian di sini ada kolom, ada text. Nah, kita tidak akan menggunakan floatingnya ya, kita hanya akan menggunakan top bar dan bottom bar, dan juga di tengahnya kita akan isi dengan kolom ini, inner padding. Oke, nah kita coba dulu, kita copy aja ya. Jadi kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, supaya kita bisa modifikasi dengan mudah ya, di sini itu kita akan buat satu function di sini yang composable ya, fun compose saya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pastekan yang ada tadi. Nah, ini masih banyak yang merah ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan import ininya, fungsi-fungsinya. Nah, ini floating button kita untuk sementara tidak pergunakan, kita hapus saja supaya tidak banyak yang kita import. Nah, pertama scaffold, Alt Enter. Untuk top app bar ya, ini kita enter. Oke, kita akan gunakan top app bar default ya di sini. Nah, ini ada error, kenapa? Karena kita masih di ini masih eksperimental Material Tree API. Jadi kita harus tambahkan itu. Kemudian di sini harus pakai compose. Jadi kita harus tambahkan add composable ini ya. Oke. Oke, biar dia hilang errornya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. Kita import. Ini juga kita import fungsinya. Ini kita import fungsinya. Kolom juga sama. Padding juga sama. Arrangement, kemudian DP. Nah, ini teks ya, teks. Jadi kalau misalnya di Kotlin kita bisa menggunakan kutip 3 kali itu untuk membuat teks yang panjang yang bisa ada carriage return-nya. Oke, kalau sudah, ini kita akan panggil di compose saya, masukkan di sini. Nah, kalau sudah, kita akan coba untuk menjalankannya supaya kita tahu apakah ada error atau tidak. Nah, ini sudah, kita klik command 3. Nah, ini bentuknya ya. Jadi ada di atas small top app bar. Oke, kemudian ini example of scaffold bla bla bla, kemudian yang di bawah adalah button up bar. Ya, jadi ini nanti yang mau kita buat. Oke. Nah, kalau kita mau mengganti warna backgroundnya jadi putih, bisa nggak Pak? Bisa. Ya, jadi Oke, jadi kalau kita mau mendisablekan dark theme-nya, kita bisa masukkan di Firebase. Nah, di sini ada dark theme false ya, sehingga nanti warnanya tidak gelap. Kalau kita buat dark theme-nya true, itu warnanya akan gelap. Ya, ini dark theme-nya
aktif ya. Nah, seperti ini dia warnanya putih. Oke, jadi kita sudah bisa mengganti tampilannya. Sekarang kita akan membuat teks di sini diambil dari Firebase ya. Nah, untuk mengambilnya ya, pertama ya, ini yang kita perlukan. Ini adalah message list. Nah, message list ini kita menggunakan snapshot state list ya. Jadi snapshot state list ini adalah adalah tipe objek ya, dimana dia seperti list itu kayak array, tapi kalau di sini ini modelnya seperti live data. Pernah dengar live data? Nah, jadi ini seperti live data. Nah, live data itu apa? Live data adalah dia akan mengupdate ya, mengupdate ke semua tempat yang menggunakan dia. Nah, jadi dia seperti binding juga, mirip seperti binding. Nah, jadi dia akan mengupdate semua referensi-referensi yang menggunakan si message list. Jadi di sini ada message list, semua tempat yang menggunakan message list akan diupdate. Nah, jadi sebaiknya kalau kita menggunakan snapshot state list ini jangan pakai di banyak tempat, gunakan di satu tempat aja. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua adalah database-nya. Ya, di sini kita menggunakan Firebase database ya. Kemudian database reference ini kita gunakan untuk mengambil message-nya ya. Jadi dia database-nya apa? Kalau misalnya kita lihat di Firebase ya, ini namanya adalah message ya, Firebase message di sini. Nah, jadi kalau di sini kita lihat, di sini ada Firebase message. Nah, ini referensinya. Sedangkan kalau database-nya yang di sini. Oke. Nah, kalau sudah ya, kita akan menginisialisasi. Kita akan menginisialisasi Firebase tadi. Nah, di sini Firebase-nya kita mengambil referensi. Di sini message child ya. Sebenarnya kita bisa gunakan di sini message. Tapi supaya data kita itu sinkron di mana-mana ya, maka kita menggunakan compose. Nah, di sini kan message ya. Nah, di sini komponen, di sini ada komponen companion. Nah, di sini ada message child, itu adalah message. Jadi kita menggunakan konstanta di sini ya. Jadi companion object ini digunakan untuk mendeklarasikan konstanta. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, oke. Jadi Firebase ini hanya mengacu ke message. Hanya mengacu ke message. Nah, kemudian di bagian bawah ini adalah sebuah event yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada perubahan-perubahan terhadap data yang ada di server. Jadi misalnya ada orang lain yang mengirimkan data atau kita yang mengirimkan data, sehingga data itu berubah. Nah, dia ada di sini nanti. Nah, di sini ada on child edit ya. Kalau ditambahkan data baru, maka dia akan masuk kemari. Nah, di sini hanya menambahkan ya. Jadi dia di sini tinggal add, kemudian kita get value. Get value-nya dirubah menjadi friendly message class ya. Nah, nanti kita akan lihat friendly message-nya seperti apa. Ini hanya
abstrak class atau model class ya kalau dibilang. Kemudian di sini kalau misalnya ada data yang berubah, nah apa yang dia lakukan? Nah, ini kita buat kosong dulu untuk sementara. Kalau childnya dihapus, apa yang dia lakukan? Ya. Nah, kemudian kalau datanya dipindah, ya. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, ini kemudian kalau dibatalkan atau ada error, ya, apa yang dia lakukan? Oke. Nah, yang lainnya kita kosongkan dulu. Oke, yang pertama kita fokus adalah menambahkan ini. Nah, jadi di awal dia akan mengisikan data ke message list ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sebenarnya dipanggil pada saat dia pertama kali dideklarasikan. Jadi dideklarasikan, dia anggap ada data baru karena data yang sekarang itu kosong, maka dia akan ambil. Nah, jadi setiap kali data yang baru dia akan masukkan ke dalam message list. Oke. Nah, message list ini akan kita kirimkan ke compose ini tadi ya. Jadi kita akan buat di sini ada message list. Jadi di ini snapshot state list. Nah, seperti ini. Nanti message list ini akan kita masukkan ke dalam teks ya. Jadi kita akan gantikan di teks di sini. Nah, oke. Lazy column adalah bagian dari atau pengganti dari recycle view. Pengganti recycle view. Jadi di sini kita tinggal buat aja langsung. Nah, di sini ada items ya. Items. Kita bisa message list. Oke. Nah, dia masih eksperimental, jadi dia kadang error di sini. Nah, jadi di sini kita tinggal membuat teks. Nah, kita bisa akses ini pakai it titik name, kemudian kita concat dengan titik 2, kita tambah dengan it titik teks. Nah, jadi kita buat seperti ini. Message list ya, message list ini diambil dari sini, message list. Nah, yang di atas dia akan error, kita masukkan message list. Dah, gitu aja. Oke, kalau sudah kita coba reload, kita lihat hasilnya, apakah muncul di sini atau tidak, atau mungkin error ya. Ke main 3. Nah, ini udah muncul. Ya, jadi dia di situ sudah muncul. Oke. Nah, jadi ini adalah data yang diambil dari sini. Oke, nah mari kita tes tambahkan datanya. Ini kita buat di sebelah kanan. Oke. Nah, kita akan coba tambahkan message ini, tambah ya. Misalnya coba 2023 0914 0912, kemudian kita tambahkan value-nya, name-nya adalah Budi, kemudian teksnya halo ini Budi. Oke, add. Nah, ini muncul ya. Jadi dia akan bisa muncul satu persatu live ya, live gitu. Nah,
Oke, sekarang kita akan menambahkan di bawah ini tombol. Oke, kita mulai lagi. Nah, jadi di sini kita sudah bisa menampilkan ya tadi ya, bisa menampilkan data yang ada di aplikasi Firebase ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan tombol. Nah, jadi di sini di bagian mana tadi ya? Nah, kompos saya ini di bagian bawah teks ini akan kita ganti dengan tombol. Nah, tombol dan juga teks ya, tombol dan juga teks. Nah, oke, teks. Kalau untuk teks kita nanti akan kiri kanan ya. Jadi kalau kolom itu digunakan untuk berbaris ya, berjajar. Oke. Sedangkan kalau misalnya kita mau berjajar ke kanan itu kita menggunakan namanya row. Jadi di sini kita akan menambahkan row ya. Oke. Nah, di dalam row itu nanti akan ada dua, yaitu yang pertama input dan juga button ya. Nah, button input kita bisa gunakan text field. Nih. Oke, di mana text field ini harus memiliki value ya. Jadi dia nggak boleh nggak ada value-nya. Nah, maksudnya value itu bukan harus ada isinya teks apa gitu ya, enggak. Tapi harus ada tempat menampung teks tersebut. Nah, teks ini ya, jadi kalau kita pakai Kotlin yang namanya variabel di dalam semua UI UX-nya itu harus bisa atau kita terapkan fungsi remember. Remember itu adalah state. Ya, jadi di Kotlin itu ada yang namanya state. Ya. Oke. Nah, jadi di dalam state itu kita bisa buat misalnya di sini, ya. Nah, ya kita harus pakai teks di sini, dimana di sini remember. Teks itu harus di remember. Jadi remember itu kayak semacam state yang bisa dipakai antara satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, jadi di sini kalau kita ingat, kalau misalnya dia ada dalam dua buah kelas, itu kita nggak bisa akses secara langsung, atau di dalam function kita nggak bisa akses secara langsung variabel di dalam kelas lainnya. Nah, jadi di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya remember. Nah, ini bisa kita copy, kita masukkan ke dalam row kita. Nah, ini merah nggak apa-apa, kita enter aja, alt enter, ini juga alt enter. Nah, nanti dia akan merah lagi ya. Nah, oke. Nah, ini ada merah lagi. Kenapa? Karena di sini masih belum ada fungsi get value. Nah, kita import lagi. Kemudian nanti nih yang mutable juga merah karena dia mutable-nya belum ada fungsi set value. Kita import lagi. Nah, kalau sudah nanti yang lainnya akan oke. Ya, di sini sudah ada value, harusnya udah nggak masalah. Oke, nah, rupanya tadi kurung awalnya ya. Oke, nah sudah ya. Jadi di sini sudah muncul.
Nah, kemudian kita tambahkan button. Nah, kalau button kita lihat kembali di sini tadi ada button. Nih. Ya, kita bisa pilih buttonnya apakah yang berisi atau yang seperti ini ya. Nah, itu kita bisa pilih. Nah, ini misalnya kita mau, saya mau buttonnya yang berisi lah ya. Nah, kita masukkan aja di sini. Nah, ini kalau merah seperti biasa kita Alt Enter aja. Nah, ini untuk fungsi on click-nya ya. Bentar. Nah, fungsi on click-nya ini kita bisa buat ya, kita bisa buatkan di sini untuk mengakses dari, dia bisa mengakses dari main activity-nya atau chat activity-nya. Nah, jadi ini kita buat pesannya kirim ya, teksnya. Nah, untuk sementara ini kita mungkin kosong dulu untuk kita lihat bagaimana bentuk dari si chat activity yang sudah kita buat. Ke main 3. Nah, jadi di sini ya ada label. Ya, ada label. Kemudian di sini ada tombol kirim. Ya, ada label, ada tombol kirim. Nah, jadi untuk fungsinya ya ini di sini belum ada ya. Belum ada mengirimkan. Nah, bagaimana caranya kita membuat fungsi kliknya? Nah, kita bisa tambahkan aja di sini, kita kirimkan aja si objek dari chat activity. Jadi di sini kita bisa buat my chat itu .2 chat activity. Oke. Nah, seperti ini. Nah, nanti di atas akan error. Nah, ini kita tinggal tambahkan this saja. Ini. Ya, jadi dia akan terkirimkan ke kompos saya. Nah, di chat activity ini kita akan tambahkan satu fungsi untuk kliknya. Jadi kita buat public fun klik atau kirim data. Nah, di kirim data apa yang kita lakukan di sini? Di sini ada teksnya, teks yang mau kita kirim. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kita buat sebuah variabel atau objek dari friendly message. Oke, nanti friendly message-nya belum tahu ya. Oke, kita lihat dulu friendly message-nya itu isinya seperti apa. Nah, ini. Jadi kita nanti klik kanan di sini, kemudian new activity class, Kotlin class. Kita buat namanya friendly message. Nanti isinya hanya ini. Ya, dia bentuknya adalah data class. Ya, bentuknya adalah data class. Jadi bukan kelas biasa, bukan kelas seperti ini, tetapi data class. Dimana isinya hanya ada ini. Nah, kalau di dalam OOP ini namanya adalah abstract class. Ya, karena dia hanya berisi teks saja. Ya. Variabel atau properti saja. Nah, jadi ini adalah data class ya kalau di sini ya. Oke. Kalau sudah, nah di sini nanti kita pada saat deklarasi buka kurung ini kita tinggal masukkan aja nih teks apa, namanya apa, foto URL apa ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada foto URL, ada image URL. Nah, yang image URL untuk saat ini kita nolkan saja. Nah, tadi kita di sini ada database reference ya. Nah, yang mengacu ke message. Nah, jadi di dalam kirim data kita tinggal database reference, kita push datanya, kemudian set value-nya adalah friendly message ini. Nanti di
API-nya dia akan mengirimkan data dalam bentuk JSON. Data ini akan disimpan ke dalam Firebase kita. Oke. Nah, ini fungsi kirim data ada di dalam chat, bisa kita akses dengan menggunakan on click-nya adalah si my chat tadi yang kita kirim data, kita buat teks. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan tes ya. Kita compile ulang. N3. Nah, data terakhir kita di Firebase adalah ini ya. Coba ya. Hello, ini Budi. Ini tes. Oke. Nah, jadi kita akan tambahkan data. Di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 data. Nah, mari kita tes ya. Ini dari HP. Kirim. Nah, masuk nih. Ini dari HP. Nah, kalau kita lihat di atas, masuk. Ini dari HP. Ya. Nah, jadi kenapa kok bisa ini muncul? Karena di sini itu setiap kali ada data yang nambah, dia akan nambahkan ke dalam message list kita. Jadi setiap kali ada penambahan data, dia akan memanggil fungsi onChildEdit. Tuh, jadi dia rutin nih, si Firebase engine-nya yang di dalam aplikasi mobile kita itu rutin mengambil data ke Firebase. Oke. Nah, sehingga kalau dia ada data yang ditambahkan, maka akan muncul. Jadi kita tidak menambahkan ke message list ini secara manual, tetapi aplikasinya akan menambahkan secara otomatis. Oke. Nah, itu dia ya. Jadi nanti kalian bisa coba kirimkan aplikasinya ke teman kalian untuk mencoba chat ini. Oke, silakan coba.